Assalamualaikum, hai teman-teman, kenalin nama saya Atar dari kelas 9 SMP IT Mutiara Rahma angkatan ke-6. Cita-cita saya ingin menjadi pemain bola profesional atau ahli dalam semua bahasa. Dulu sebelum masuk ke SMP IT Mutiara Rahma, saya belum paham tentang astronomi. Dan sekarang menjelang kelulusan, banyak hal yang saya pelajari di SMP IT Mutiara Rahma, salah satunya astronomi. Yuk, dengerin kisah perjalanan 3 tahun saya di SMP IT Mutiara Rahma. Selamat menonton. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Mutiara Rahma yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kabarnya pada hari ini? Semoga sehat selalu, semoga dilancarkan segala aktivitasnya dan tentunya dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Mutiara Rahma, saya punya pantun buat pemirsa yang ada di rumah maupun di mana Anda berada. Ya, bunga mawar harum semerbak, tumbuh indah di tengah taman. Salam hangat untuk pemirsa hadirin sahabat Mutiara Rahma. Perkenalkan, saya Sandi Ibrahim selaku host atau pembawa acara Siar Mara, Siaran Mutiara Rahma. Pada hari ini spesial, kami kembali menghadirkan anak-anak solih kami dari kelas 9 SMP IT Mutiara Rahma, yaitu Ananda Al-Hadid Atorik Nur. Al-Hadid Atorik ada nurnya. Iya. Wih, Masya Allah. Pernah tanya enggak kepada orang tuanya kenapa diberikan nama Al-Hadid Atorik? Nggak pernah sih Ustadz. Nggak pernah ya, Masya Allah. Nah, karena itu 2 surah di dalam Al-Quran ternyata ya. Al-Hadid itu surah Al-Hadid ya. Atorik. Nah, kemudian terakhir nur itu cahaya ya, cahaya nur ya. Dan tentunya pasti orang tuanya ingin mendapatkan kemuliaan dan keberkahan dari Al-Quran. Berarti Ananda Atar itu ingin agar supaya orang tuanya menjadi penghafal Al-Quran. Ya, Insya Allah. Amin. Masya Allah. Gimana kabarnya Atar? Baik Ustadz. Sehat ya nak ya? Ya. Ibu, ayah di rumah sehat? Sehat Ustadz. Sehat ya. Atar, Masya Allah, ini sudah kelas 9 sekarang ya? Iya. Bagaimana perasaannya sekarang sudah masuk di kelas 9? Ya bangga sih Ustadz. Bangga. Kenapa bangga kamu kelas 9? Ya, maksudnya enggak kayak negeri kan pasti kan ada yang nggak lulus atau apa. Oh gitu ya? Iya. Karena juga kalau masuk di swasta lulus nggak lulus apa nilai jelek bagus tetap naik. Oh jadi itu ya? Menurut kamu begitu ya? Iya, karena kata ibu saya kayak gitu. Oh kata ibunya begitu? Katanya mending masuk swasta daripada negeri. Ya. Pemirsa, entah ya bagaimana ya. Tapi saya kira ini perlu diluruskan juga ya. Jadi tidak demikian juga nak ya. Artinya begini, kalau di sekolah swasta itu, saya kira di sekolah semua juga ya, pada saat ujian itu kan ada standar KKM, ya kan? Nah, itu guru itu memang aktif sekali agar supaya siswa itu ya bisa tuntas KKM dengan cara berbagai macam. Sebelum dimulai ujian itu diberikan teori yang begitu mungkin bisa banyak gitu ya. Kemudian pada saat ulangan kalau memang belum tercapai KKM itu memang biasanya ada remedial, ya kan? Nah, atau biasanya nilai-nilai harian itu diambil untuk menambah nilai yang lain-lain ya. Begitu ya. Tapi ya memang karena kemarin itu kurikulum merdeka ya, jadi memang tidak ada yang namanya tinggal kelas begitu ya. Sampai sekarang juga masih kurikulum merdeka ya. Masya Allah, Ananda Al-Hadid Atorik. Tapi panggilannya siapa? Atar. Atar ya. Atar,
SD-nya dulu di mana SD-nya? Di Ibnu Hajar. Di Ibnu Ibnu Hajar. Emang pernah tinggal kelas di Ibnu Hajar? Nggak pernah Oh, Ustaz. nah. Ya, nanti itu anggapannya ya. Dan ya Ustadz ini ingat ya waktu dulu Atar itu lagi belajar ummi tuh, nggak tahu dengan Ustadz atau siapa gitu ya. Nah, terus ada gurunya itu, Iya. lewat gurunya. Masya Allah, tiba-tiba Atar langsung menghampiri dan kemudian mencium tangan gurunya ya, atau disebut salim ya. Gurunya itu Ustadz ingat masih pakai baju begini juga ya, baju biru ya. Itu baju hari apa kalau pakai baju biru di sana ini? Saya nggak tahu Ustaz, lupa. Lupa ya, tapi itu Ustadz siapa? Masih kenal sama Masih. gurunya? Ustadz siapa namanya? Ustaz Raffi. Ustadz Raffi ya. Kebetulan beliau itu juga guru ummi ya, jadi teman Ustadz juga Ustadz Raffi itu. Beliau ngajar di Ibnu Hajar ya, Iya. dan SD-nya Atar itu di sana. Nah, kemudian bagaimana ceritanya dari Ibnu Hajar? Kan ada SMP-nya juga Ibnu Hajar ya? Iya. Kenapa kemudian kok hijrah ke hijrah itu berpindah ya, bukan maknanya kan makna umum berpindah atau pindah begitu ya. Iya. Kenapa kemudian SMP-nya itu ke Mutiara Rahma? Karena deket sih Ustaz. Karena dekat Iya. rumah. Iya. Memang rumahnya di mana, Di Atar? Gunung Guntur. Gunung Guntur. Iya. Gunung Guntur mana? Di Gunung Belah, masukan Gunung Belah. Oh, naik masuk Gunung Belah. Yang dekat kuburan itu nah, Ustaz. Oh, di situ. Gang Iya, iya. Kemajuan. Gang Kemajuan itu ya, Iya. masuk ke dalam itu ya. Oh, iya iya. Oh, ini yang Ustadz pernah tanya, kenal sama namanya ini kah di sana. Oh, gitu ya. Kenal ya gitu Iya. ya. Oh, iya. Tapi pernah longsor ya waktu itu ya. Pernah Ustaz. Atar sempat lihat di situ longsornya. Itu di apa pas bukan di Gang Kemajuan ya, di luarnya Gang Kemajuan. Di luarnya itu. Iya. Oh, di jalanan itu yang berarti. Iya. Turun ke jalanan berarti ya. Iya, namanya? sampai rumah orang hancur. Ya Allah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal wala, ni'mal maula wa ni'man nasir. Itu kalau ada musibah, ada bencana ya, kita cukup Allah yang menjadi penolong kita. Nah, Atar, berarti karena dekat rumahnya akhirnya memutuskan ke Mutiara Rahma. Iya. Tapi pernah tahu nggak sebelumnya SMP Mutiara Rahma itu bagaimana? Belum Ustaz. Saya tiba-tiba pas lagi tidur di mobil tiba-tiba dibawa ke sini. Apa? Pas lagi tidur di mobil tiba-tiba dibawa ke sini pas lagi cari SMP. Oh begitu. Iya. Jadi waktu lagi cari SMP Tertidur tertidur di mobil. Iya. Terus dibawa ke situ Iya, ke tiba-tiba, iya, tiba-tiba langsung di sini Ustaz. Saya nggak tahu di mana ini. Jangan bilang tiba-tiba langsung ke 9 ya. Karena ada prosesnya juga. Iya. Terus pada saat tahu kok Mutiara Rahma gimana? Wah, sekolahnya kecil ini. Enggak biasa ya. Oh, tapi ada nggak dalam hati, wah sekolahnya kecil belum jadi lagi. Kan waktu itu belum ada tingkat 3 kan, belum ada ya. Ada nggak terpikir begitu? Nggak ada sih Ustaz. Nggak ada ya. Wih, Masya Allah. Ini karena depan gurunya ini. Iya. Tapi nggak apa-apa nak ya. Ustadz hargai kejujuranmu. Iya. Terus kemudian pas masuk Mutiara Rahma, ada nggak sempat ini menyampaikan ke orang tuanya untuk, Bu, saya nggak usah di Mutiara Rahma, lanjut ke sekolah saya yang kemarin aja gitu. Nggak ada sih Ustaz. Nggak ada Saya ya? maunya di sini juga. Umumnya juga di sini, Iya. karena pertimbangan dekat itu tadi. Iya. Oh, seperti itu. Nah, terus sudah masuk di Mutiara Rahma. Waktu itu sempat pandemi ndak Atar di sini? Ndak ya, berarti 2 tahun yang lalu Iya. itu 2,5 tahun yang lalu sudah selesai pandemi ya. Iya. Jadi masuk ke Mutiara Rahma itu sudah pembelajaran offline ya atau tatap muka ya. Nah, bagaimana perasaan Atar itu? Kan harus menyesuaikan itu. Iya. Kemudian tapi di Ibnu Hajar kan juga ada belajar Al-Qur'an ya. Iya. Ada belajar ummi juga. Iya. Ada belajar ummi ya. Nah, terus masuk ke Mutiara Rahma. Bagaimana kemudian perasaannya belajar Al-Qur'an dan belajaran yang lain? Ya sama ya Ustaz kalau yang Al-Qur'an yang kayak di Ibnu Hajar. Sama ya, karena metodenya juga sama ya. Iya. Terus pelajaran yang lainnya, pelajaran umum Ya kalau dibandingkan dari SD lebih susah SMP. lebih susah ya. Iya kan jelas kan Iya. dikatakan SMP. Masa kamu ke SD lagi? Aduh, Atar. Iya. Tapi sekedar info ya pemirsa, Ananda ini pernah memenangkan sebuah lomba dan lombanya itu nasional ya. Iya. Lombanya itu lomba bahasa Inggris pemirsa. Mungkin kita tanya dulu ya ke Pak Ananda ya. Waktu itu bagaimana ceritanya? Oh, kapan dulu deh? Kapan itu, Nak? Kapan? Kira-kira berapa bulan yang lalu 5 gitu? bulan kan 4 bulan yang lalu Ustaz. 4 bulan yang lalu ya. Nah, kita ambil 5 bulan atau 4 bulan yang lalu. Nah,
Itu bagaimana ceritanya Atar itu bisa mengikuti lomba lomba apa namanya itu nak? Lomba Saintek. Saintek. Iya. Oh ya, lomba Saintek pemirsa ya. Kemudian masuk mendaftar ke lomba itu bagaimana prosesnya? Ya gratis sih, tapi katanya harus ada ngefollow akun Instagramnya, bagikan apa tentang lombanya ke 3 grup belajar, sama tag 7 orang di kolom di komentar itunya. Itu info lombanya Atar dapat dari mana? Telegram. Dari Telegram ya. Nah, memang pemirsa Ananda Atar ini dan anak-anak kami ya memang di IT itu memang jago-jago ya mereka ini. Jadi kadang-kadang info-info dari luar itu mereka lebih dulu dapat dibandingkan kami gurunya ya. Nah, tapi setelah kemudian dapat infonya, kemudian mendaftar, apa yang dilakukan oleh Atar pada saat itu? Ya, saya tinggal menunggu ya ujiannya. Oh, ditunggu ujiannya. Iya. Selang berapa hari setelah pendaftaran itu? 5 hari. 5 hari. Iya. Ada kisi-kisi atau clue-nya apa enggak yang Nggak ada, Ustaz. enggak ada ya? Iya. Nah, kemudian setelah berlangsungnya lomba itu bagaimana teknisnya itu? Ya teknisnya ya kayak jangan nyontek aja. Jangan nyontek. Tidak, maksudnya mengerjakan soal kah Iya. atau wawancara langsung atau bagaimana? Mengerjakan soal. Mengerjakan soal ya. Dikasih waktu berapa lama? 1,5 jam. 1 jam setengah. Itu bahasa Inggris semua itu. Iya, tapi itu kayak tentang membahas permasalahan tambang-tambang ilegal di Indonesia. Pembahasan tambang-tambang ilegal. Iya. Memang Atar tahu tambang ilegal? Nggak tahu sih, tapi saya itu pembahasan tambang ilegal di Indonesia. Oh gitu. Iya. Terus Atar jawab. Iya, jawab aja. Apa ya jawabannya Atar? Batu bara. Enggak sih Ustaz, saya lupa. Batu gosok. Ya, tapi intinya waktu itu Atar dapat juara ya. Iya. Juara berapa? 1 di provinsi. Juara 1 di tingkat provinsi. Iya, kalau yang nasional 10 sih. Oh, kalau di nasional Dapatnya- itu juara 10, Iya. masuk 10 besar ya. Iya. Masya Allah ya, itu ya pemirsa sahabat Mutiara Rahmah. Jadi memang anak-anak kami ini jenius-jenius ya. Dan tentu saja itu peran dari guru-gurunya masing-masing. Ada yang guru bahasa Inggris, ada yang guru komputer, sehingga kemudian Ananda ini memang ya belajar di di sekolah itu bahkan bisa mendapatkan info-info dari media sosial di luar ya. Seperti itu. Tapi memang kami ajarkan untuk bisa memfilter yang baik-baik. Nah, lanjut Atar. Tapi setelah kemudian dapat pengumuman masuk 10 besar, tindak lanjutnya seperti apa? Ya ada dikasih hadiah atau apa? Nggak ada ya. Nggak ada. Yang juara 1 mungkin yang dapat ya, dan melangkah ke babak berikutnya ya. Iya. Mungkin internasional atau gimana ya. Iya, Masya Allah. Nah, itu Ananda Atar. Nah, di samping itu pemirsa, kita mau tanya-tanya dulu nih ke kelas 7-nya ini ya. Waktu kelas 7, itu siapa teman dekatnya di kelas 7? Dulu sih Fahri sih Ustaz. Fahri? Iya. Masa? Iya Ustaz. Bukannya sering berantem kamu sama Fahri? Ya dulu teman dekat. Oh, itu teman dekat ya? Iya. Sekarang jadi musuhan ya? Dos. Jadi apa? Dulu nggak ingat, sekarang nggak kenal. Bukan. Dulu teman dekat. Iya, teman dekat. Sekarang teman jauh. Teman aja. Oh, teman. Iya. Itu di kelas 7. Iya. Nah, kelas 8 siapa teman dekatnya? Ya nggak ada sih Ustaz, ya setara ya. Main sama ini, main sama itu. Oh, main sama ini, main sama itu ya. Iya. Nah, tapi dulu kenapa kok teman dekat sama Fahri itu kenapa? Ya dulu gara-gara sebelahan aja Ustaz. Oh, gara-gara duduk sebelahan. Iya. Jadi teman dekat gitu ya. Iya. Iya, kalau sekarang dia enggak sebelahan kamu. Iya. Dia di depan ya. Iya. Padahal dia lebih tinggi ya. Iya, iya. Masya Allah, itu Atar. Dan yang kedua nih ya. Di kelas 7 kan Atar itu nggak suka main bola ya. Iya. Nggak suka ya. Iya. Tapi bagaimana ceritanya kemudian di kelas 9 ini juga jadi pemain bola? Hah? Enggak tahu Ustaz. Dan Masya Allah, sekedar info ya pemirsa, kami kemarin dapat juara 2 lomba sepak bola antar sekolah Islam, di mana penyelenggaranya adalah Istiqomah. Kita itu dapat juara 2 itu berkat kegigihan penjaga gawang ya, kuat sekali tuh yang bernama Atar ini ya, di samping yang lain-lain ya timnya, karena Atar ini kokoh sekali di bawah sampai mendapat kartu merah ya. Iya. Allah Akbar. Itu panik sekali sudah waktu itu saat itu ya. Dan sayang sekali pemirsa,
kenapa kami juara 2 itu? Ya itu memang itu qadarullah ya. Tapi memang salah satunya adalah kami kehilangan Ananda ya. Waktu itu kenapa nak kok dia kena sakit cacar ya. Memang tidak bisa memperkuat tim, dan itu bukan hanya Atar, itu ada Ilzam sama Yuda juga tidak hadir waktu itu. Jadi dan Fadil waktu itu sakit juga nak. Ya Allah. Jadi kemudian betul-betul kita itu lemah sekali nak waktu itu. Ya tapi kita tetap berjuang ya. Masya Allah itu Musyafa, Nathan dan yang lain-lain itu betul-betul ingin sekali agar supaya menang ya, tapi ya Allah berkehendak lain. Kita harus puas dengan skor 2-1 ya. Begitu. Nah tapi Atar akhirnya suka bola ya di situ ya. Iya. Suka main bola ya. Dan itu kenapa kok memilih kemarin itu dibawa jadi jadi back itu? Karena enaknya Ustaz jadi back, karena saya dribblingnya nggak terlalu bagus. Ya. Jadi ada bola langsung sikat gitu ya. Iya. Bolanya lewat, kaki lawannya nggak lewat. Gitu ya. Iya. Ya inilah Atar ya. Tapi Ustaz senang nak dengan permainan itu ya, karena itu tadi Ustaz melihat itu ada bola, pokoknya nggak ada yang bisa lawan sama Atar ini ya. Nah, ya itu tadi ya, di sahabatnya kemudian sampai kemudian hobi bola. Nah, tapi sebenarnya pelajaran kesukaan Atar itu di SMP itu pelajaran apa nak? Inggris. Pelajaran bahasa Inggris ya. Iya. Berarti favorit juga di gurunya ya. Siapa gurunya bahasa Inggris? Miss Dia. Miss Dia. Memang dari kelas 7 sudah Miss Dia ya? Iya. Oh gitu ya. Dulu memang ada guru bahasa Inggris juga ya di SMP IT Mutiara Rahma. Nah, kemudian Atar, ini kan sudah menjelang kelulusan ini. Sudah mempersiapkan sejauh mana persiapannya ini? Sampai ke mau milih sekolah mana? Sudah pilih sih Ustaz. Sudah pilih sekolah? Iya. Di mana? Istiqomah. Istiqomah? Iya. Nggak kembali ke Ibnu Hajar? Ada SMA. Oh, nggak ada SMA-nya ya. Mungkin kalau ada ya. Iya. Iya pemirsa, karena di Mutiara Rahma ini juga kami ya mohon doanya, mudah-mudahan kami diberikan energi dan kemudian kita juga bisa membangun SMA atau SMK Mutiara Rahma. Amin, Allahumma amin. Jadi masuk Istiqomah. Sudah Iya. daftar? Sudah lulus? Sudah. Sudah lulus ya? Iya. Masya Allah. Berarti ada 2 ini yang masuk Istiqomah dari Mutiara Rahma. Yang Ustadz ketahui ya, satunya adalah Ananda Alika. Iya. Ya, Masya Allah ya. Jadi sudah matang ya mau masuk sana ini ya. Iya. Iya, tinggal nanti mungkin ujian, setelah itu nanti masuk ke sekolah Istiqomah. Kemudian udah tahu belum kita mau riklat kemana ini? Tanah Merah. Tanah Merah. Iya. Berarti tanahnya merah ya? Nggak tahu Ustaz, katanya sih. Iya. Pernah ke sana sebelumnya? Pernah ya. Iya. Jadi memang insya Allah itu kesepakatan komite dan orang tua ya. Insya Allah kita nanti rihlanya ke Tanah Merah dan itu memang tidak menginap ya. Seperti itu. Nah, Atar, siapa tadi bahasa Inggris ya? Iya. Pelajaran favoritnya. Kalau guru favorit di SMP siapa yang paling diidolakan ini? Karena Ustadz pernah gimana ya? Mau dibilang sedih sih enggak ya. Cuma Ustadz punya pengalaman itu ya. Waktu itu Atar mau izin ya kan? Mau izin karena entah mau lomba atau bagaimana. Terus bilang, saya mau izin dulu kepada wali kelas saya, Ustadz. Tuh. Loh, wali kelasnya Atar siapa? Masih mengira Pak Seno. Ya Ustaz. Itu kan? Iya. Masih ingat ya? Nggak tahu ini wali kelasnya Atar. Allahu Akbar. Tapi enggak apa-apa. Ustaz enggak sedih. Enggak. Ustaz senang kok. Karena memang kan wali kelasnya sebenarnya Pak Seno. Ustaz itu hanya PLT-nya saja. Ya kan sementara. Berarti Pak Seno nih wali ini guru favoritnya nih. Iya. Iya. Iya, soalnya orangnya chill gitu. Wah, chill. Apa tuh chill? Kayak tenang, kayak itu nah. Tenang orangnya. Tenang orangnya ya. Iya. Wah, Masya Allah ya. Pak Seno harus nonton ini ya. Masya Allah. Iya. Nah, kemudian terakhir Atar, harapannya buat sekolah kita yang sangat sederhana ini apa? Ya, pendidikannya semoga makin bagus. Makin bagus ya. Iya. Nah, sudah bagus tapi makin bagus ya. Kemudian untuk teman-temannya, harapannya bagaimana? Ya, semoga mereka sukses. Sukses semua ya. Iya, Sukses mencapai mimpi dalam mereka. apa ini? Dalam permainan bola atau apa? Ya, cita-cita mereka. Oh, cita-cita mereka. Ya. Terus
pesan-pesannya buat adik kelas? Ya belajar lebih rajin biar bisa masuk sekolah impian. Belajar lebih rajin ya. Iya. Iya. Atur sudah belajar rajin Kak Atar. Iya. Nggak apa-apa ya, minimal kan memberikan motivasi ya Iya. untuk diri sendiri ya. Iya. Sahabat Mutiara Rahma yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya banyak sekali yang ingin saya tanyakan kepada Ananda ya. Tapi ya kita dibatasi oleh waktu, dan kemudian agar supaya pemirsa juga tidak bosan ya, mudah-mudahan tayangan ini bermanfaat ya buat kami pribadi masing-masing ya, dan juga buat ayah dan bunda. Semoga bisa menginspirasi khususnya untuk adik-adik kelas ya, bahwa semua perjalanan itu pasti akan diceritakan. Tentunya kita ingin menceritakan yang baik-baik ya. Untuk itu marilah kita buat perjalanan kita itu yang baik-baik ya. Mungkin demikian obrolan-obrolan santai saya bersama dengan siswa kami Ananda Al-Hadid At-Thoriq Nur ya, dari kelas 9 SMP IT Mutiara Rahma. Kami mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan dalam berlangsungnya acara. Marilah kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.